kuliah manajemen proyek TIK. Perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu ada saya sendiri, Christian Lukito Pangestu, dengan rekan-rekan saya ada Anggito Seto Haji, Elsa Merafi Saputra, Fajar Maulana Kadir, dan Misbahul Fadilah. Proyek kami adalah aplikasi promosi potensi investasi Gorontalo. Boleh next. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, jadi ada pembangunan APPIG, yaitu aplikasi promosi potensi investasi Gorontalo ini, dianggap perlu untuk hal-hal sebagai berikut, yaitu untuk kebutuhan informasi lengkap mengenai potensi dan sarana prasarana untuk penunjang investasi di Gorontalo yang terintegrasi dan bersinergi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Misbahul Fadilah. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu skop manajemen. Manajemen ruang lingkup ini berdasarkan apa yang dijelaskan dan dibutuhkan pada proyek yang bersangkutan, serta kita optimalkan dengan pengalaman kita sebelumnya pada beberapa proyek yang sama. Yang pertama ada analisis kebutuhan bisnis dan kebutuhan pengguna akhir, selanjutnya desain arsitektur keseluruhan sistem, yang ketiga pengembangan sistem, keempat pengujian sistem, yang kelima implementasi sistem tahap produksi, yang keenam pelatihan sistem pada pengguna, yang ketujuh penyebaran aplikasi secara luas, deployment, dan yang terakhir pemeliharaan rutin sistem. Itulah scope manajemennya. Selanjutnya, time management. Gambar dan tabel di samping merupakan penjelasan terkait waktu atau timeline dari pengerjaan proyek dari masing-masing tugas yang sudah dijabarkan. Pengerjaan proyek ini dilaksanakan selama 150 hari atau kurang lebih 5 bulan. Tujuan memvisualisasikan waktu pengerjaan proyek tersebut agar jadwal dan tenggat waktu jelas, sehingga dapat mempermudah komunikasi antar pihak terkait dan dapat mengidentifikasi potensi, hambatan, dan konflik yang ada pada proses pengerjaan proyek tersebut. Terima kasih. Saya serahkan pada moderator selanjutnya. Baik, terima kasih Misbahul Fadilah telah menjelaskan mengenai scope manajemen dan time management. Selanjutnya, cost management akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Elsa Merafi. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Penjelasan cost management ini adalah budget yang maksimal dari tender di aplikasi LPSE atau website LPSE adalah sebesar nilai pagunya adalah 100 juta rupiah. Sedangkan nilai HPS-nya adalah 99.990.990.000 rupiah dengan jangka waktu pengerjaan proyek ini adalah sepanjang 150 hari atau 5 bulan. Sedangkan dari perhitungan biaya kami kita berhasil membuat rincian budget atau biaya detail yang dibutuhkan proyek ini sebesar Rp98.625.000 dan bisa dilihat pada gambar di samping ini sesuai dengan yang ada pada scope manajemen. Jadi pada scope manajemen ada analisis kebutuhan bisnis dan kebutuhan pengguna akhir itu biaya totalnya adalah 14.200.000. Desain arsitektur keseluruhan sistem biayanya adalah 23.650.000. Pengembangan sistem 24.375.000, pengujian sistem 12.525.000, implementasi sistem tahap produksi sebesar 3.450.000, pelatihan sistem pada pengguna sama 3.450.000, penyebaran aplikasi secara luas atau deployment aplikasi sebesar 3.850.000, dan yang terakhir pemeliharaan rutin sistem atau maintenance itu sebesar 13.125.000.
Untuk biaya-biaya ini adalah biaya-biaya dari para pekerja dan biaya-biaya lainnya seperti alat-alat, software, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Next, Selanjutnya, ini adalah penjelasan lebih rinci siapa saja stakeholder dan human resource atau orang-orang yang ada di balik proyek ini. Pada stakeholder ini, kita mempunyai daftar-daftar stakeholder atau orang-orang yang mempunyai kepentingan pada proyek ini. Yang pertama ada Dinas Investasi Gorontalo, ini merupakan dari internal proyek, karena ini proyek adalah milik Dinas Investasi Gorontalo, makanya role-nya sebagai project owner. Sedangkan pengembang proyek atau kita sendiri dan member-member lainnya sebagai project manager, ada juga investor potensial. Itu dari eksternal karena kita promosi potensi investasi. Jadi kita akan mengundang investor-investor lainnya sebagai proyek sponsor pada aplikasi ini. Untuk analisa stakeholder ini, kepentingan pada para stakeholder adalah Dinas Investasi Gorontalo mulai keinginan untuk keberhasilan aplikasi ini agar bisa diterapkan ke masyarakat dan ke investor yang memerlukan proyek ini. Jadi pengaruhnya sangat tinggi dan prioritasnya juga tinggi. Rencana komunikasinya adalah laporan bulanan pada proyek ini. Jadi setiap proyek ini dijalankan, kita akan selalu mengkomunikasikannya dan akan dijelaskan pada communication management nantinya. Lalu ada masyarakat Gorontalo yang menerima manfaat dari aplikasi ini. Sebenarnya prioritasnya rendah karena tidak semua masyarakat akan menggunakan aplikasi ini. Sedangkan kita sebagai pengembang proyek yang mempunyai tanggung jawab, mempunyai pengaruh tinggi dan prioritas tinggi. Dan investor juga mempunyai pengaruh sedang dan prioritas tinggi karena sebagai tujuan utama dari investasi ini. Lalu pada human resource atau pada tim pengembang proyek pada kali ini ada manajer proyek yang mengawasi keseluruhan proyek, asisten manajer proyek untuk membantu manajer proyek melaksanakan tugasnya, ada pemrogram perangkat lunak bagian front end developer atau sisi klien, ada pemrogram perangkat lunak yaitu back end developer sebagai sisi server dan juga ada pemrogram perangkat lunak full stack developer yaitu yang secara keseluruhan perangkat lunak. Lalu ada desainer UI UX yaitu mendesain antarmuka pengguna aplikasi ini. Dan ada quality assurance sebagai penguji kualitas sistem. Ada manajer kantor yang akan mendistribusikan mediasi antara kita sebagai pengembang dan para pengguna dan atau stakeholder lainnya. Dan administrator sebagai penerima feedback atau admin. Jadi komunikasi dari pengguna akhir. Baik, terima kasih. Saya berikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Elsa Merafi telah menjelaskan mengenai cost management dan stakeholder serta human resource. Selanjutnya yaitu adalah quality management akan dijelaskan oleh Saudara Fajar Maulana. Silakan. Terima kasih moderator. Quality management, sangat penting bagi tim untuk memastikan bahwa pekerjaan diselesaikan pada tingkat kualitas yang memadai atau optimal, dari paket pekerjaan individu hingga hasil tugas akhir proyek. Oleh karena itu, untuk mencapai kualitas yang maksimal, maka kita perlu mematuhi dan melaksanakan proses berikut ini. Ada 7. Yang pertama, melakukan analisis model bisnis pada proyek. Yang kedua, melakukan analisa permasalahan. Yang ketiga, melakukan desain sistem. Yang keempat, melakukan pembuatan program yang baik. Yang kelima, melakukan tahapan pengujian. Yang keenam, membuat dokumentasi setiap sesi. Yang terakhir, melakukan komunikasi dan juga mengontrol kualitas proyek. Next. Communication management. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Yang pertama itu seluruh stakeholder proyek. Yaitu kita menggunakan proposal pengembangan proyek yang berformat hard copy.
Nah, deadline-nya itu hari pertama proyek. Yang kedua, Dinas Investasi Gorontalo. Nama dokumennya laporan status bulanan dengan format hard copy yang menuju Kepala Dinas Investasi Gorontalo. Ya, cara komunikasi deadline-nya itu setiap awal bulan. Yang ketiga, investor Gorontalo, sama juga laporan status bulanan, formatnya email, menggunakan kotak gmail.com. Deadline-nya sama juga setiap awal bulan. Yang keempat, anggota pengembangan proyek. Nama dokumen laporan situs mingguan menggunakan intranet atau komunikasi internal dan kontak seluruh anggota. Deadline-nya setiap akhir minggu. Nah, yang terakhir, masyarakat pengguna. Laporan status perangkat lunak, publikasi komunikasinya internet, media sosial, dan lain-lain. Deadline-nya jika proyek atau aplikasi sudah rilis. Nah, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fajar Maulana telah menjelaskan bagian quality management dan communication management. Ya, selanjutnya yaitu adalah risk management, akan dijelaskan oleh rekan Anggito Setoaji. Dipersilakan. Baik, terima kasih Christian sebagai moderator. Di sini saya Anggito akan menjelaskan tentang risk management. Yang pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang apa itu risk management dan urgensinya bagi proyek yang kami kembangkan. Risk management dalam manajemen proyek adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan proyek. Untuk tujuan dari risk management yang kami kembangkan ini untuk proyek kami adalah meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang positif. Dari risk management yang kami jabarkan sebagai berikut, ada kolom risiko, probabilitas, dampak, dan rencana mitigasi. Untuk risk yang pertama adalah keterlambatan pengembangan. Ini seperti keterlambatan pengembangan desain, back-end, ataupun front-end terkait aplikasi. Untuk probabilitasnya adalah sedang, dan dampak yang ditimbulkan tinggi. Untuk rencana mitigasi yang kami gunakan adalah penjadwalan ulang dan penambahan sumber daya. Dan untuk risk yang kedua adalah anggota pengembang kurang kompeten. Di sini terkait tentang tenaga teknis yang kami gunakan, pegawai atau karyawan, dengan probabilitas sedang, dampak yang ditimbulkan tinggi. Untuk rencana mitigasi, mengganti dengan anggota yang lebih kompeten. Untuk risk yang ketiga, ketidakpuasan pengguna. Terkait ketidakpuasan pengguna menggunakan aplikasi yang kami kembangkan. Untuk probabilitasnya rendah, dampak yang ditimbulkan tinggi, dan rencana mitigasi, pengujian UAT, dan feedback loop. Untuk risiko yang keempat adalah masalah teknis. Terkait beberapa masalah teknis yang kadang terjadi dalam tahap pengembangan. Probabilitasnya sedang, dampak yang ditimbulkan tinggi. Untuk rencana mitigasi adalah pengujian menyeluruh dan cadangan sistem. Dan risiko yang terakhir adalah kekurangan anggaran. Ini terkait rencana anggaran yang berlebihan atau yang dihitung secara berlebihan dengan probabilitas rendah, dengan dampak yang ditimbulkan tinggi. Untuk rencana mitigasi, pemantauan anggaran ketat, dan cadangan dana. Untuk kesimpulannya, dengan menerapkan risk management ini yang efektif, tim proyek dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek dengan mengurangi kejutan yang tidak diinginkan, mengelola ketidakpastian dengan lebih baik, dan memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Begitu untuk risk management. Untuk selanjutnya adalah procurement management. Sebelumnya, sama seperti tadi, apa itu procurement management dan apa urgensinya dalam pengembangan di proyek kami. Procurement management dalam manajemen proyek adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan barang atau jasa yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Lalu tujuan dari penjabaran dari procurement management untuk memastikan bahwa semua barang atau jasa yang digunakan kualitas sesuai dengan biaya yang efisien. Berikut adalah rencana pengadaan dari procurement management kami. Yang pertama, pengadaan hardware, spesifikasi server dan perangkat keras lainnya. Yang kedua, pengadaan software. Ini berupa lisensi perangkat lunak yang dibutuhkan. Untuk strategi pengadaannya, yang pertama kontrak jangka pendek, terkait untuk pengadaan yang barang spesifik. Lalu yang kedua kontrak jangka panjang, terkait untuk pemeliharaan dan dukungan sistem.
Untuk kesimpulannya, dengan menetapkan procurement management ini, diharapkan dapat memperoleh sumber daya yang diperlukan dengan lebih efisien, lalu mengelola risiko manajemen yang terakhir tadi, terkait pengadaan, memastikan kualitas barang atau jasa yang diterima, dan menjaga hubungan yang baik dengan vendor atau pemasok. Berikut penjelasan dari saya kembalikan ke Christian sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Anggito Setoaji telah menjelaskan bagian risk management serta procurement management. Cukup sekian penjelasan proyek kami, yaitu aplikasi promosi potensi investasi Gorontalo. Terima kasih telah menyaksikan.